Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya, sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika pada pagi hari ini kita kembali boleh datang ke rumahnya, kita boleh beribadah dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kita tahu tujuannya naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Marilah setiap kita menyiapkan hati kita, saya mengundang sidang jemaat mengambil sikap berdiri, kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sidang jemaat sekalian, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan sikap penyembahan dan beribadah kepada-Nya, sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Setiap kita seharusnya layak mengagungkan dan memuliakan nama Allah kita, karena Dialah Allah yang layak menerima puji-pujian kita. Kita pujikan PPK 12, Suci, Suci, Suci. Dan maha di atas segala-galanya. Kita akan membaca bacaan pertanggapan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat diperanakan kelemahan-kelemahan kita. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kembali Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan maha mulia dan suci itu. Tuhan, setiap kami hadir di tempat ini dengan kerinduan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan peribadahan kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Roh Kudus, kiranya Kau tolong, Kau tuntun, Kau bimbing hamba-Mu yang melayani, baik yang memimpin pujian, memainkan musik, menyampaikan firman, bahkan setiap menata layanan yang ada. Berkati setiap kami yang hadir, bahkan berkati saudara-saudara kami yang mungkin Bapa masih dalam perjalanan, sertai jagai lindungi mereka, percepat langkah mereka tiba di dalam rumah-Mu dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kami naikkan segala doa ucapan syukur kami, dan kami buka ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali lalai akan perintah Tuhan. Kita seringkali melakukan segala kehendak yang menjadi kehendak kita dan melalaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita mau mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita pujikan Aku Datang ke Salib PPK 110. Kristus yang telah menyelamatkan kita dan memberikan hidup kekal bagi setiap kita. Mohon dengan kasih Bapak Purwanto dapat memimpin dalam doa pengakuan dosa. Amin. Terima kasih.
Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri, yaitu Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Setiap kita sesungguhnya adalah domba-domba Allah, dan tidak ada yang dapat melepaskan kita dari genggaman Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Petunjuk hidup baru diambil dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Satu pesan bagi setiap kita supaya kita juga mengingat menguduskan hari Sabat, bahkan kita setia dalam setiap persekutuan dan pertemuan ibadah yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ia berjanji akan menebus setiap kita yang berdosa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Ia juga nantinya akan berjanji akan menaikkan kita ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita akan menikmati surga karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengingat selalu janji Tuhan. Kita pujikan PPK 145, tak lupakan Engkau. benar adanya, bukan seperti janji manusia ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu saya mengundang setiap kita mengambil sikap berdiri. Kita pujikan satu kali lagi, bait yang pertama dengan yang ref, kita pujikan dengan sukacita dan suara yang serempak. Janji yang manis, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bait yang pertama dan refnya saja. Janji kita dan janji Tuhan dalam kita. Marilah setiap kita sebagai umat percaya di segala tempat dan di sepanjang abad kita mengakui iman kita
seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Roh. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, sebagai orang percaya kita memiliki tugas di dalam berdoa, terutama dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan dengan 3 pokok hal yang tertera di warta. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit, lemah tubuh, baik mereka yang sudah lanjut usia atau mungkin memang mereka yang terkena sakit penyakit, bila Tuhan berikan kesehatan bagi seluruh jemaat. Yang kedua, kita berdoa mendukung terus di dalam retreat pemuda remaja Ora et Labora dan sekolah Injil liburan sekolah minggu yang akan diadakan di bulan Juni dan Juli. Yang terakhir, kita berdoa untuk setiap pemuda remaja anak-anak sekolah minggu yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Kiranya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, membagi waktu dengan baik, dan kiranya mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Marilah kita berdoa untuk ketiga pokok hal ini dengan membuka suara. Ya Tuhan, ya kami bersyukur jika pada hari ini Tuhan kembali memberkati kami, memelihara kami sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang lanjut usia, baik mereka yang mengalami sakit penyakit. Bapak, kami tahu Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Mari kiranya Engkau tolong Tuhan, kiranya dengan makanan, minuman, suplemen, obat-obatan yang dikonsumsi dan memberi kesembuhan bagi mereka. Berkati jemaat kami di tengah cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan, biar kesehatan ini tidak mengganggu dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam beribadah kepada Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk program gereja kami, di mana di bulan Juni dan Juli kami akan mengadakan retreat pemuda remaja Ora et Labora. Akan kami juga mengadakan sekolah Injil liburan bagi anak-anak kami sekolah minggu. Berkati program ini Bapak, berkati para pelayan-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati para pendamping pemuda remaja, kiranya dapat memberikan kepada mereka firman yang baik, yang benar, bekal bagi mereka untuk masa depan mereka. Berkati iman mereka sedari dini Tuhan, sehingga nantinya Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan di mana mereka berada dengan segala profesi yang ada. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengalami atau menghadapi ujian. Biarlah Tuhan berikan kepandaian, Kau berikan daya ingat yang baik sehingga di dalam ujian ini mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Biarlah mereka boleh untuk membagi waktu antara belajar dan main dalam beribadah, antara semuanya biarlah seimbang Tuhan, sehingga juga mereka mendapatkan bekal dalam sekolah mereka untuk masa depan mereka. Berkati untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada, untuk sekolah-sekolah kiranya ini biarlah dapat menjaga iman mereka, menumbuhkan iman mereka. Berkati juga untuk anak-anak muda remaja kami, baik di dalam kota maupun di luar kota. Kami percaya dengan ajaran Tuhan, inilah segala seruan doa kami yang dapat kami naikkan. Kami satukan doa kami ini dan kami percaya Tuhan telah menjawabnya sesuai dengan seturut kehendak-Mu, waktu-Mu, dan cara-Mu. Amin. Sidang jemaat silakan berduduk. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Averius Waruwu dengan tema pergi untuk kembali. Untuk itu kita mengaminkannya dengan pujian Dia tidak pernah gagal dalam segala rencananya, karena Dia adalah Allah yang setia, Dia Allah, Raja di atas segala raja. Kita pujikan Dia tidak pernah gagal. KR 202. Sebab Dia Allah
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang untuk mau mendengarkan sabda kebenaran firman. Kami menyadari kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kami. Dengan hal itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menyucikan setiap kami, melayakkan kami di dalam membaca, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu saat ini. Sehingga kami di dalam membaca, di dalam merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biar kami hati yang terbuka, hati yang mau menerima sabda kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami dan terus mengingatkan kami dan terus membawa kami ke arah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir saat ini dan mereka dapat memahami, mengerti kehendak Tuhan lewat firman Tuhan saat ini. Berkati juga Tuhan itu hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan dalam menyampaikan firman ini, sehingga firman ini dapat disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa Roh Kudus-Mu dan kehendak yang jadi. Janganlah kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya, kalau kita masih berada di gereja ini bersama-sama di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Jika sudah ditemukan Bapak Ibu, mari kita dulu baca Kisah Para Rasul ini, Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-6 hingga ayat ke-11. Habis itu nanti kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu silakan menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, begini firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan
tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian jauh pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga 2000 tahun yang lalu. Hari ini Bapak Ibu kita merenungkan satu tema di dalam mengingat, di dalam memperingati tentang kenaikan Kristus ke surga, yaitu pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Tentu Bapak Ibu di dalam pergi untuk kembali artinya bahwa tidak hanya sekedar pergi saja, pasti akan kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, salah satu suku di Papua yaitu suku Dani. Suku Dani ini salah satu tradisi yang mereka pegang di dalam suku mereka pegang dan mereka yakini turun temurun, di mana keyakinan ini bahwa ketika mereka mengalami anggota keluarga meninggalkan mereka atau berpisah dengan mereka atau meninggalkan keluarga ini, maka anggota keluarga yang ditinggalkan adalah harus memotong jarinya sebagai tanda, sebagai kesedihan, sebagai tanda karena orang yang ditinggal, orang yang pergi itu adalah anggota keluarga dan ikut merasakan hal apa yang ditinggalkan oleh anggota keluarga. Jadi suku Dani ini bukan hanya sekedar menangis Bapak Ibu meratapi kepergian anggota keluarganya, tapi suku Dani ini ketika anggota keluarganya meninggal dan dia harus memotong jarinya, dia harus memotong jarinya sebagai tanda perkabungan atas kepergian keluarga mereka. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini kita juga mengingat atau melihat bagaimana menjelaskan tentang bagaimana Kristus meninggalkan para muridnya secara fisik. Para murid dan Kristus berpisah. Kristus pergi naik ke surga. Dia meninggalkan para muridnya di dunia ini. Tentu para murid Bapak Ibu tidak menerima kalau sang guru mereka pergi meninggalkan mereka, di mana selama ini mereka sudah bersama-sama kurang lebih 3 tahun setelah. Ketika Tuhan Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan saat itu, kita tahu bahwa kesedihan para murid saat itu adalah mereka berpencar, bahkan ada yang kembali pergi ke kampungnya. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya pada hari yang ketiga, dia bersama dengan para muridnya, dia makan bersama dengan para muridnya selama kurang lebih 40 hari. Tuhan Yesus dari bangkit, sebelum dia naik 40 hari dia bersama-sama dengan para muridnya. Tentu dari kesedihan ketika dia mati, mulai bangkit lagi sukacita, kebahagiaan selama 40 hari. Tetapi ketika mereka saat ini atau pada hari di mana Yesus naik ke surga, tentu sukacita yang sudah hadir di dalam kehidupan para murid, kembali mereka merasakan kesedihan.
Karena para murid Bapak Ibu tidak memikirkan kalau Kristus itu dia pergi berpisah dengan mereka. Karena yang mereka pikirkan setelah dia bangkit, pasti Kristus tetap bersama-sama dengan mereka. Kristus tidak lagi pergi meninggalkan mereka. Kristus tidak akan lagi mengalami kematian. Kristus akan bersama dengan para muridnya. Tetapi apa yang mereka pikirkan Bapak Ibu? Apa yang mereka harapkan? Tidak seperti itu yang diberikan jawaban oleh Yesus. Kristus pergi naik ke surga, meninggalkan para muridnya secara fisik. Dan para murid harus menerima dengan lapang dada, dengan kenyataan bahwa Yesus harus pergi ke surga dan para murid ditinggalkan oleh Yesus. Sekalipun hal ini jauh sebelumnya, bahwa Yesus sudah memperingati, sudah mengingatkan para muridnya bahwa dia akan pergi naik ke surga. Tapi para murid tidak mengingat hal itu. Apa yang dipikirkan para murid Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam pembacaan kita hari ini? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Secara khusus di dalam ayat yang ke-6. Yang dipikirkan para murid adalah ketika Yesus sudah bangkit, sudah bersama-sama dengan para muridnya. Apa yang mereka pikirkan? Para murid yang sedang mereka pikirkan adalah kapan Yesus itu menjadi raja bagi orang-orang yang beriman. Kapan bangsa atau Tuhan Yesus itu memulihkan Israel, di mana bangsa Israel sedang dikuasai oleh Romawi. Itu yang mereka pikirkan. Mereka berpikir bahwa Yesus tidak lagi pergi, dia tetap bersama-sama dengan kita. Sehingga Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus memanggil mereka untuk datang di sebuah tempat yang bernama Galilea, dan tempat terakhir bersama dengan para muridnya dengan Tuhan Yesus, dan Yesus naik ke surga. Para muridnya sebelumnya sudah sepakat. Mereka berpikir nanti kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus menanyakan hal ini. Apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Bapak Ibu, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, dalam arti ini para murid Yesus yang sudah berkumpul menghadiri undangan Yesus di Galilea saat itu. Mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi yang mereka pikirkan ketika Yesus sudah menampakkan diri berulang-ulang kali selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Para murid yang mereka pikirkan adalah sama dengan pikiran orang-orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah itu adalah memerintah sebagai pemerintah dunia. Yesus dianggap bahwa Yesus dia sudah menang. Dia akan memulihkan bangsa Israel. Dia akan memimpin orang-orang Yahudi seperti pemerintahan Daud saat itu, seperti pemerintahan Salomo saat itu. Itu yang dipikirkan para murid. Mereka tidak berpikir kalau Yesus pergi meninggalkan mereka. Sekalipun Yesus sudah menjelaskan sebelum ia disalibkan, sebelum ia mati. Kalau kita memperhatikan tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, bahwa Yesus mengatakan bahwa saya akan pergi ke surga dan saya akan datang kembali. Tapi para murid melupakan semua hal itu. Karena yang sudah tertanam di dalam pikiran mereka, yang sudah tertanam di dalam hati mereka adalah Yesus adalah menjadi raja, memerintah di dunia seperti pemerintahan orang-orang Romawi, seperti pemerintahan Daud dan juga Salomo. Tetapi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan,
tidak seperti itu yang diberikan Yesus bagi mereka. Apa jawab Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu? Kalau kita memperhatikan bacaan kita, katakan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Di sini bahwa dia menegur para murid bahwa dia tidak seperti yang diinginkan oleh para murid, tidak seperti yang dipikirkan oleh para murid. Berbeda pemerintahan yang dijalankan Yesus dengan pemerintahan yang diinginkan. Berbeda Yesus menjadi raja dengan raja yang dikehendaki oleh para murid. Yesus menjadi raja bukan hanya di dunia, tapi Yesus menjadi raja baik di dunia maupun di surga. Itu pemerintahan Yesus. Tetapi para murid yang mereka pikirkan adalah hanya pemerintahan dunia. Ketika Yesus mendengar permintaan mereka, Yesus katakan, engkau tidak mengetahui masa dan waktu. Semuanya itu adalah ditentukan oleh Bapa. Lalu ketika Yesus melanjutkan perkataannya, kamu memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun. Dalam arti ini para murid tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan ketika hal itu Yesus juga sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu perintah, satu tugas kepada para murid, yaitu mereka harus pergi memberitakan Injil. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-9, yang ke-8, Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah yang dipikirkan oleh para murid. Mereka berpikir bahwa Yesus tetap bersama. Tetapi Yesus pergi naik ke surga. Tentu tujuannya Bapak Ibu bukan hanya sekedar pergi. Tujuannya bukan hanya sekedar pergi meninggalkan para murid begitu saja juga, tidak. Tetapi para murid dikatakan ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus sedang berbicara kepada mereka, lalu Yesus memberkati mereka, dan secara pelan-pelan Yesus terangkat naik ke surga, lalu ditutupi. Dalam arti ini Yesus menunjukkan bahwa dirinya tidak pergi kemana, tapi dia menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia pergi satu tujuan, yaitu kepada Bapa. Dan disaksikan oleh mata para murid saat mereka melihat di mana Yesus naik ke surga dan awan menutupi. Dan para murid saat itu dikatakan di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, mereka terus memandang ke langit. Sekalipun Yesus sudah tertutup dan pandangan mereka ditutupi oleh awan, mereka tetap memandang. Mungkin karena mereka tidak mau berpisah, mungkin karena mereka tidak lagi dalam keadaan kesedihan, karena mereka ditinggalkan oleh sang guru, oleh tua mereka selama ini yang memimpin yang memimpin. Mereka sedih, sehingga mereka terus menatap, terus melihat. Tetapi dikatakan ketika mereka terus berdiri menatap ke langit, ada dua orang malaikat menegur mereka supaya mereka tidak terus berlarut di dalam kesedihan mereka menatap langit, di dalam perpisahan mereka dengan Tuhan. Apa yang dikatakan malaikat di dalam ayat 11? Hai orang-orang kalian, mengapa kau terus memandang ke langit? Yesus ini yang naik ke surga, dia akan datang kembali seperti dia naik. Artinya bahwa malaikat Tuhan mengingatkan para murid yang
sedang menyaksikan yang terus memandangi Yesus naik ke surga. Mengingatkan bahwa Yesus bukan pergi begitu saja. Yesus pergi dan pasti akan kembali. Malaikat Tuhan meneguhkan para murid supaya mereka memiliki pengharapan yang sungguh kepada Yesus. Bahwa Yesus tidak pergi meninggalkan mereka begitu saja, tapi Yesus akan datang kedua kalinya. Itu yang diteguhkan oleh malaikat. Malaikat Tuhan datang untuk mengingatkan para murid supaya mereka tidak terus-menerus berlarut dalam kesedihan, terus-menerus terlena di dalam menyaksikan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Malaikat Tuhan mengingatkan para murid yang terus berdiam diri, yang terus terlena. Yesus yang naik ke surga hari ini dan yang akan datang untuk kedua. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus pergi bukan begitu saja. Yesus naik ke surga bukan sekedar meninggalkan para muridnya. Tujuan Yesus naik ke surga, kalau kita memperhatikan tadi di dalam bacaan kita yang kedua, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi para murid dan bagi para pengikut atau bagi kita orang-orang percaya. Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Tentu hal ini satu sukacita bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus. Dia tidak pergi hanya pergi kepada Bapa tanpa ada mengerjakan sesuatu buat kita di surga. Tapi Yesus pergi ke surga, Dia bekerja menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita, Yohanes pasal 3 ayatnya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 hingga ayat 5. Di situ jelas bahwa Yesus bukannya sekedar pergi naik ke surga. Selain itu Bapak Ibu, Yesus pergi atau naik ke surga untuk meminta kepada Bapa, memohon kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus bagi kita atau bagi para murid. Dia meminta, kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan turun, tidak akan menjadi penolong para murid, tidak akan menjadi penyerta bagi para murid, tidak menjadi penuntun para murid. Tapi Yesus naik ke surga untuk memohon, meminta kepada Bapa untuk menurunkan Roh Kudus untuk menyertai kita orang. Itulah yang membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita di jalan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, 17 dan ayat 25 dan 26, di mana Yesus pergi untuk meminta Roh Kudus untuk menolong para murid. Artinya bahwa Yesus bukan hanya sekedar meninggalkan para murid, Dia akan segera menyuruh Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk membimbing, mengarahkan, menyertai para murid di dalam melakukan tugas mereka yang telah diperintahkan oleh Yesus. Apa tugas mereka? Yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tanpa turunnya Roh Kudus, para murid tidak bisa memiliki kuasa di dalam memberitakan Injil.
Tapi ketika Roh Kudus sudah turun ke atas para murid, kalau kita memperhatikan, mereka memiliki keberanian memberitakan Injil. Bahkan mereka sekali berkhotbah 3.000 orang berkhotbah karena Roh Kudus yang meneguhkan segala kesaksian mereka. Roh Kudus yang berkuasa meneguhkan orang-orang yang memberitakan Injil. Inilah yang disampaikan dan inilah tujuan Yesus naik ke surga. Yesus tidak membiarkan para murid mengerjakan tugas yang dia berikan, tapi Yesus juga memberikan penolong bagi para muridnya. Kita juga adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu, bukan hanya kepada para murid hal ini diberikan oleh Yesus. Sekali lagi bahwa Yesus juga sudah naik ke surga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Dia juga sudah menurunkan Roh Kudus bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Kita tidak lagi terlena, kita tidak lagi berdiam diri di dalam memberitakan Injil. Tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil. Ingat tadi di dalam ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tugas kita adalah memberitakan Injil di seluruh dunia. Juga di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ada tugas kita sebagai orang percaya yang dia perintahkan adalah memberitakan Injil. Tentu kita sebagai orang yang percaya, kita bersyukur Tuhan menyediakan tempat bagi kita di tempat di mana dia berada. Dia juga mengaruniakan kita Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, orang-orang percaya, menuntun kita, mengarahkan kita ke arah yang Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita percaya sungguh-sungguh pada Kristus itu? Kita kan sudah beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, sehingga kita nanti ketika kita meninggalkan dunia ini sudah ada tempat bagi kita. Ketika kita tidak sungguh-sungguh beriman percaya kepada Kristus, jangan berharap Bapak Ibu punya tempat di surga. Tentu tempat orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Kristus adalah di neraka. Mari kita pastikan setiap kehidupan kita saat ini, sudahkah kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus? Sudahkah kita menerima Yesus dalam hidup kita? Yesus bukannya sekedar pergi ke surga, dia nanti akan datang kedua kalinya. Dia akan melakukan penghakiman baik orang yang hidup maupun orang yang mati. Dia akan memisahkan kita dari orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Dia akan bawa bersama-sama dengan dia di surga di mana Bapa itu berada. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki keteguhan, kekokohan iman kepada Kristus. Kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus pergi untuk kembali, bukan pergi tidak kembali. Ini adalah pasti bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini, yaitu untuk menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya, yang beriman sungguh-sungguh. Maka dalam hal itu Bapak Ibu, ya sebagai orang percaya, kita harus tetap setia di dalam mengiring Yesus dalam hidup kita sampai
nanti kedatangan Kristus yang kedua. Sebagai orang percaya kita tidak boleh goyah iman, kita tidak boleh meninggalkan Kristus. Ingat, Kristus datang, Dia akan menghakimi setiap kita. Orang percaya tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, bahwa Kristus akan menghakimi setiap dosa yang kita. Jadi Bapak Ibu, marilah kita memiliki pengharapan yang sungguh bahwa Yesus sudah naik ke surga dan Dia akan datang untuk menjemput saya dan Bapak Ibu. Ketika kita sungguh-sungguh beriman, tentu kita mendapatkan sukacita yang sungguh luar biasa bersama dengan Tuhan naik ke surga. Tapi ketika kita tidak memiliki iman dan keyakinan yang kokoh kepada Kristus, dan kita tidak setia mengiring Yesus dalam hidup kita, maka yang terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya adalah tangis dan ratap gigi yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami keterpisahan dengan Yesus Kristus selama. Inilah yang harus kita renungkan di dalam memperingati kenaikan Kristus di surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia juga tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia telah mengutus Roh Kudus bagi kita untuk membimbing, mengarahkan kita ke arah yang benar. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan, tugas dan tanggung jawab kita, yaitu memberitakan Injil, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ini adalah tugas kita orang-orang percaya, bukan hanya tugas pendeta hamba Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kita orang-orang yang percaya. Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Kita tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita di dalam menjalani tugas kita, yaitu memberitakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada anggota keluarga kita yang masih belum percaya? Ingat, Yesus sudah memerintahkan kita sebelum Dia naik ke surga. Tugas kita untuk Dia akan datang kembali dan Dia akan bertanya, sudahkah engkau menjalankan tugas yang telah saya perintahkan? Sudahkah engkau menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar? Tentu Bapak Ibu, ketika Kristus datang kedua kali, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini. Kita diperhadapkan dengan Kristus. Jadi hari ini ingat, ada tugas kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Kita tidak boleh seperti para murid terus berdiam diri memandang kepada Yesus. Kita tidak boleh seperti para murid lalai. Tapi kita sudah diberikan Roh Kudus, berani memberitakan Injil karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ingat bahwa Yesus bukan hanya pergi meninggalkan kita begitu saja. Taruhlah harapan kita pada Kristus bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Pastikan setiap kita sudah memiliki iman yang sungguh kepada Kristus, sehingga kita dapat dibawa
bersama dengan Dia kelak di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang Engkau panggil, yang Engkau kasihi. Untuk juga mengutus Roh Kudus-Mu, memimpin, menuntun kami, mengarahkan kami ke arah yang Engkau kehendaki. Juga Tuhan, kami percaya, mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, terus menaruh harapan hanya kepada Yesus Kristus saja. Bahwa Engkau pergi bukan pergi begitu saja, bahwa Engkau pergi dan akan datang kembali ke dunia untuk menjemput setiap kami, orang-orang yang Engkau pilih. Biarlah kami jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh menaruh harapan, beriman dengan sungguh, sehingga kami dapat layak nanti untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman ini, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak meninggalkan Engkau. Biarlah seluruh jemaat tetap setia di dalam menjalani tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kami jemaat-Mu, yaitu memberitakan Injil dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami dalam Roh Kudus-Mu, menuntun setiap kami, mengarahkan setiap kami di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan Injil-Mu. Biarlah kami tetap teguh, tetap setia di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bahwa Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang untuk menjemput setiap kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam menjalani hidup ini, agar kami tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Ini doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembalikan kepada Tuhan. Sungguh firman yang indah yang mengingatkan kita supaya setiap kita tetap menjaga iman kita sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di dunia ini. Kita telah terberkati dengan firman Tuhan, di bahasaannya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk petugas persembahan boleh dilayani oleh Bapak Akub dan Ibu Krisma. Kita pujikan setia-setia PPK 212. Kita sampai pada nantinya Tuhan memanggil kita. Mohon dengan kasih Ibu Sio dapat memimpin dalam doa persembahan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari kami
merayakan hari kenaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, di mana Engkau meninggalkan kami di dunia ini bukan sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan meninggalkan kami di dunia ini Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami ingin merasa terberkati dan menguatkan iman kami untuk semakin teguh berdiri di dalam iman dan keyakinan kami akan Engkau. Bapa, kami juga bersyukur di mana Tuhan memberikan berkat-berkat atas kami semua firman-Mu segala kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mempersembahkan persembahan dan Tuhan bersucikan kuduskan persembahan ini dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Berkati kanan-kanan sudah memberikan persembahan, berkati rumah tangganya, pekerjaannya. Ini juga akan berdoa untuk yang mengelola keuangan Tuhan. Dan Tuhan tambah-tambah hikmat, kejaksanaan dari surga, sehingga berkat Tuhan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan kami mengucap syukur atas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akan membacakan pengumuman yang tertera di warta. Untuk menata layanan minggu pukul 9 pagi, pengkhotbah dilayani oleh hambanya, Evangelis Saperius, liturgos oleh Ibu Sio Lestari, dan musik oleh Saudari Maria. Kemudian untuk backing vokal akan dilayani oleh Saudari Joy dan Ibu Ami, kolektor Bapak Beni dan Ibu Muji, penyambut Ibu Mega dan Ibu Minarsi. Kiranya dapat mempersiapkan diri untuk setiap penata layanan, dapat memberi yang terbaik di dalam ladang Tuhan. Ibadah Pemuda Oraet Labora akan diadakan dari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 5 sore dan bertempat di rumah Saudari Nike. Untuk petugas pelayanan telah tertera, renungan oleh Ibu Suci, liturgos Saudara Andreas, dan musik Saudara Alan. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah di Gereja Hidup. Apakah ada? Belum ada ya, sepertinya masih wajah-wajah lama. Semoga setiap kita terus diberikan keberanian dalam memberitakan Injil supaya dapat membawa jiwa ke dalam rumah Tuhan. Kemarin 17 Mei 2023 tepat di hari Rabu ada saudari kita yang berulang tahun, yaitu Saudari Mimi. Apakah hadir? Boleh bangkit berdiri. Ya. Selamat ulang tahun untuk Saudari Mimi. Kiranya Tuhan terus memberkati baik di dalam studi dan di dalam pelayanan. Untuk kali ini tidak ada laporan persembahan, nanti akan dicantumkan di warta hari Minggu. Kiranya dapat menjadi perhatian bagi kita. Dan persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera atas nama bendahara kita yang sudah ada di warta. Jadi Bapak Ibu jika mungkin berhalangan dalam memberikan persembahan secara tunai di gereja dapat diberikan secara transfer. Mengimbau pula untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagi yang terbeban untuk memberikan persembahan atau terus mendukung dalam pelayanan, silakan dapat memberikan persembahan melalui kantong yang diedarkan setiap minggu, atau mungkin jika ada persembahan khusus dapat dimasukkan ke dalam amplop, diberikan keterangan baik itu perpuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus, pembangunan, atau mungkin mendukung acara HUT gereja kita yang ketiga. Itu yang saya dapat sampaikan. Jika mungkin ada pengumuman tambahan akan disampaikan setelah ibadah. Dan saya mengundang setiap kita mengambil sikap berdiri, kita mengembalikan segala puji kemuliaan bagi hormat Allah Bapa kita. Kita pujikan doksologi, amin song, dan doa berkat oleh hambanya. Bersyukur untuk hari ini Tuhan izinkan kami dapat melakukan ibadah bersama-sama di dalam memperingati hari kenaikan-Mu di surga itu. Dan biarlah Tuhan terus menolong memimpin kami di dalam menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, yaitu memberitakan Injil. Dan kami keberanian dengan Roh Kudus beserta dengan kami
Memimpin kami di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita arahkan hati kita. Kita akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, selamat